Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, kurang lebih sepekan lagi jelang pelaksanaan pelantikan presiden terpilih yakni Prabowo Gibran akan terjadi. Tentu banyak sekali tanda-tanda maupun sinyal tekanan yang terjadi pada perekonomian di Indonesia, mulai dari Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut hingga di mana tingkatan inflasi secara year on year berada di 1,84%. Di lain hal juga ada isu terkait rencana akan kenaikan PPN sebanyak 12%. Tentu jika ini tidak ditelusuri secara mendalam, bagaimanakah kebijakan transisi dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan yang akan datang membawa dampak yang positif atau membawa dampak negatif terhadap transisi akan perekonomian bagi masyarakat. Dan seperti apakah terkait tentang political isu yang terjadi jelang terkait akhirnya Pilkada 2024 ini tepat pada tanggal 27 November 2024. Seperti apakah keadaan politik di Sumatera Utara? Kita akan angkat tema dengan yang sangat menarik sekali, yakni sumut menjelang pelantikan presiden. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya Gina Febriona. Ya, selamat datang kembali pemirsa di Markombur. Selamat menyaksikan kembali. Tentunya kita akan bahas topik-topik yang sangat luar biasa dan tadi sudah dijelaskan oleh Azril. Tema kita adalah sumut menjelang pelantikan presiden. Tentu pemirsa banyak harapan baru ya dan juga tantangan yang tentunya dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Dan kita akan bahas dengan kedua narasumber terkait apa saja sih ya tentunya perekonomian di Sumatera Utara dan juga hukum di Sumatera Utara. Dan langsung saja saya akan perkenalkan, di samping saya sudah hadir bersama kita seorang pengamat ekonomi yang memang sudah sangat sering hadir di TVRI Sumatera Utara pemirsa, dan inilah dia ada Abang Gunawan. Halo, apa kabar Bang? Baik, Kak Gina. Kabar baik ya, luar biasa. Nah, selain itu juga ada di samping Azril, silakan. Terima kasih Gina dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita terkait tema yang akan kami bawa pada sore hari ini. Telah hadir bersama kami yang kami hormati Abang Dani Sintara selaku pengamat politik dan juga hukum. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dani. Salam Azril. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan Gina serta Bang Dani maupun Bang Gunawan, kita harapkan pemirsa dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan Markombur dalam sumut menjelang pelantikan presiden. Begitu ya Gina? Benar sekali, dan memang tanggal 20 Oktober ya akan dilakukan pelantikan presiden tentunya. Dan ini kira-kira bagaimana sih Sumatera Utara menjelang pelantikan presiden? Kita akan membahas ya bersama dengan kedua narasumber kita. Mungkin kita akan awali dari Bang Gunawan dulu, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang sudah disiapkan. Mungkin kalau kita lihat sih banyak harapan yang memang digantungkan ataupun diharapkan lah gitu ya terhadap presiden kita yang baru, Prabowo dan juga Gibran. Tapi kalau kita melihat dari sektor ekonomi sendiri, kira-kira menurut Abang gimana? Apakah ada perubahan yang signifikan yang akan segera terjadi ya menjelang adanya pelantikan presiden? Mungkin silakan Bang Gunawan. Iya, kalau dari sisi ekonomi ya, sebenarnya kalau kita bicara sektor pertanian itu setelah deflasi 5 bulan berturut-turut, ya kan ya, ditambah lagi dengan gangguan daya beli masyarakat, sektor pertanian itu berpeluang terkontraksi nantinya atau melambat lah ya pertumbuhannya tahun 2025. Jadi memang sektor pertanian ini kan jadi sektor unggulan di Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Utara. Kalau seandainya nanti ini melambat, saya justru agak sedikit khawatir dengan potensi di mana perlambatan ekonomi Sumatera Utara itu masih akan tetap terjadi tahun yang akan datang. Kalau kita melihat dari sektor usaha yang lain ya, karena memang yang perlu kita pastikan dulu ini sebenarnya investor mau kemana nih. Kalau investor nanti setelah pelantikan presiden gitu kan ya, terus ada pembentukan kabinet, mereka merasa nyaman dengan kabinet yang ada, dengan presiden yang ada, mungkin mereka bisa aja masuk gitu ya. Tapi dengan kondisi ekonomi global yang masih berkecamuk dengan masalah geopolitik yang mengalami peningkatan, ditambah lagi perlambatan ekonomi negara-negara besar seperti Cina, ada perang Rusia Ukraina melebar ke wilayah Timur Tengah. Ini sebenarnya menyisakan masalah di mana investor tuh punya gambaran yang kurang begitu menggembirakan terkait dengan prospek investasi di banyak negara termasuk di Indonesia. Nah, ini dulu yang perlu kita luruskan. Sebenarnya kalau misalkan selama ini kan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara maupun nasional secara keseluruhan ini kan mengalami perlambatan. Sumut di 4,9%, nasional di angka 5%-an. Nah, saya pikir ini sebenarnya stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir itu masih akan berlanjut di tahun depan. Kita melihat selama Presiden Jokowi memimpin itu ada periode di mana kita tuh
momen pertumbuhan ekonominya itu hilang dikarenakan COVID-19. Ya, tahun 2020, 2021 sampai 2022 itu menurut saya itu kita sempat mengalami kontraksi yang kalau saya nyimpulkan ya dengan kondisi seperti itu siapapun presidennya nggak akan mampu juga ya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kan begitu. Nah, kalau dampaknya itu sampai sekarang masih terasa. Jadi kalau misalkan kita melihat nih dari pertumbuhan beberapa sektor usaha yang ada di Sumatera Utara, misalkan karet, ya karet mulai dari hulu ke hilirnya, mulai dari pabrik, mulai dari kebunnya sampai ke industri pengolahannya seperti sarung tangan atau mungkin yang lainnya, itu semuanya itu mengalami perlambatan, bahkan di beberapa perusahaan itu tutup. Nah, ini kondisi yang sebenarnya jadi fokus pemerintah ke depan, gimana caranya menanggulangi kemungkinan penurunan daya beli yang diakibatkan oleh potensi di mana banyak sektor usaha yang mengalami kontraksi di tahun-tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Nah, ini yang perlu difokuskan oleh pemerintah ke depan nantinya. Saya sih berharap ya pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran itu bisa menjembatani masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara maupun nasional secara keseluruhan. Tetapi yang jadi persoalan karena ruang fiskal kita itu nanti banyak juga akan digunakan untuk alokasi makan gratis gitu kan ya. Nah, ini jadi kita butuh ruang fiskal yang lebih besar yang bisa digunakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi lagi-lagi yang jadi salah satu cara untuk memperbaiki fiskal kita itu dengan cara menaikkan PPN menjadi 12% ya kan di tahun depan. Nah, ini juga sebenarnya bisa mendorong inflasi, bisa menekan daya beli. Dan ini membahayakan ekonomi masyarakat yang middle class tidak, Mas? PPN 12 ini. Sebenarnya sih kalau PPN ya kita melihatnya ini nanti akan berdampak pada semua, ada potensi di mana semua harga kebutuhan hidup ya itu akan mengalami kenaikan. Nah, ini jadi masalah sebenarnya. Ditambah lagi kalau kita melihat dari posisi di mana kalau kita melihat daya beli masyarakat yang mulai tertekan, yang memicu terjadinya deflasi selama 5 bulan beruntun secara nasional, atau mungkin kalau Sumatera Utara tetap 5 bulan selama deflasi di Sumatera Utara itu kontraproduktif kan kebijakan menaikkan PPN 12% itu tadi. Namun dengan proyek-proyek ambisius di tahun 2025 seperti makan gratis, memang salah satu cara yang digunakan pemerintah agar semuanya itu bisa mengcover, APBN itu bisa mengcover semua kebutuhan pembangunan di tahun 2025 dengan cara menaikkan PPN salah satunya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana cara kita memperbaiki daya beli masyarakat dengan cara mendongkrak agar terciptanya lapangan pekerjaan di situ. Nah, lapangan pekerjaan ini sangat erat kaitannya dengan investasi. Kalau investasinya nggak masuk nantinya ya saya khawatir nanti tahun 2025 mendatang kita masih akan menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi, laju pemulihan daya beli yang masih kita tunda, walaupun makan gratis itu bisa loh mengurangi sisi pengeluaran masyarakat gitu kan ya. Atau mungkin istilah lainnya kita nanti akan melihat tekanan inflasi yang tinggi di tengah penurunan daya beli itu tadi. Nah, ini yang jadi persoalan tahun mendatang. Ini menjadi fokus utama nanti atas transisi pemerintahan yang lain dengan yang juga baru. Gina dan juga pemirsa, ini sebelum kita terlebih menjauh ke dalam terkait tentang hukum yang akan hadir dari Bang Diani Sintara ini, saya masih berbincang kepada Bang Gunawan ini. Kalau kita melihat bahwa PR yang akan diwariskan oleh Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo ini ada hal-hal yang sangat strategis, layaknya ini investasi dan juga untuk pengendalian dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua hal tersebut yang mana Bang lebih prioritas untuk bagaimana nantinya menciptakan perekonomian baik bagi masyarakat kita? Saya menyarankan investasi dulu lah. Investasi. Karena kalau kita melihat dari beberapa kebijakan pemerintah seperti alokasi anggaran yang besar untuk program-program perlindungan sosial gitu kan ya, seperti bantuan pangan, bantuan dalam bentuk tunai gitu, sebenarnya itu juga sudah cukup ya untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrim ya, walaupun memang di sisi lain kurang bisa melindungi masyarakat kelas menengah atau middle class yang justru turun kasta kan gitu kan ya. Nah, tetapi memang kalau misalkan nanti investasi itu bisa didongkrak ya, pemerintah bisa meyakinkan investor untuk berinvestasi di Indonesia, saya pikir nanti akan memberikan dampak yang luar biasa, bisa menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Tetapi memang untuk mendorong investasi ini nggak gampang karena iklim investasi di dunia ini lagi, kalau saya bilang ini lagi jelek-jeleknya nih. Jadi kita saya masih menaruh kayak gini ya, ada pemikiran yang pesimis lah kalau misalkan kita bisa membawa banyak investor untuk berinvestasi di situasi seperti yang sekarang. Itu masih muncul di saya gitu sampai hari ini gitu kan ya. Walaupun nanti kita lihat juga setelah tanggal 20 atau tanggal 21 nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo beserta kabinetnya. Baik.
Gina dan juga pemirsa, kita sudah mendapatkan perspektif yang sangat luas sekali terkait tentang ekonomi. Mungkin saja ini akan progresnya ini sedikit melambat dan juga pesimis terhadap investasi yang akan hadir di Indonesia. Dan kita coba untuk beralih kepada Bang Dhani Sintara ini. Kalau kita melihat secara global bahwa pelaksanaan pelantikan presiden ini akan dilaksanakan 20 Oktober. Namun itu tidak sampai usai, akan dinamika maupun diseminasi informasi politik. Karena 27 November ini secara serentak di 33 yang sudah ada ini akan juga mengadakan kembali lagi kontestasi pilkada ini. Bagaimana sebenarnya Bang Anda melihat political dynamic situation kita saat sekarang ini? Baik, terima kasih Bang Azria. Saya kalau memandangnya begini, dalam perspektif hukum dan politik itu bahwasanya yang pertama kita tidak bisa melepaskan bagaimana dinamika politik pada tingkat nasional sampai kepada tingkat daerah. Nah, kenapa? Karena yang namanya politik apakah di tingkat nasional atau di tingkat daerah itu kan merupakan satu kesatuan dan kesenyawaan, dan itu harus memang dalam sisi politik hukumnya dia harus dibina. Kenapa? Karena kan tidak mungkin tidak senyawa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat dinamika kita saat sekarang ini, di tanggal 20 Oktober ini kita akan melakukan pelantikan presiden. Artinya apa? Ada yang namanya transisi kekuasaan di situ pada tingkat atau elit-elit di tingkat pusat atau di tingkat nasional. Nah, 5 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 27 November, kita akan melakukan yang namanya pesta demokrasi pada tingkat lokal. Nah, bagaimana sebenarnya gambaran-gambaran tentang pesta demokrasi di tingkat lokal itu tidak bisa kita lepaskan seutuhnya pada politik di tingkat nasional. Kenapa? Karena politik tingkat nasional itu pun bagaimanapun dia berupaya untuk, kalau kita gunakan istilah sekarang itu kan cawe-cawe sampai kepada tingkat daerah, dan dia menempatkan orang-orangnya, dan secara positif itu memang yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena presiden terpilih itu begitu dia menjadi presiden, dia menjadi top leader pada tingkat nasional, dia harus bisa membangun chemistry sama pemimpin-pemimpin di daerahnya. Apalagi saat sekarang ini otonomi daerah itu kan demikian kuatnya, sehingga bisa saja nanti antara presiden dengan kepala daerah itu saling berseberangan pendapat, dan itu kan tentunya tidak diinginkan oleh presiden, siapapun presiden terpilih itu nantinya. Jadi dia berusaha untuk menancapkan cengkramannya kepada elit-elit di tingkat lokal, khususnya gubernur, bupati atau wali kota. Nah, persoalannya dari sekian banyak, ya ini menurut pengamatan saya, dari sekian banyak pilkada, ratusan pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia yang akan bergulir di tanggal 27 November ini, tentunya yang menjadi satu catatan penting bagi kita adalah pemilihan gubernur Sumatera Utara itu berbeda dengan pemilihan gubernur di daerah-daerah lainnya. Nah, itu kan artinya apa? Kita punya catatan tersendiri tentang pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, khususnya pemilihan gubernur. Kita melihat bagaimana transisi kekuasaan terjadi, dan kurang lebih 5 minggu kemudian terjadi pemilihan gubernur. Nah, ini kan artinya ada pertarungan demisioner terhadap orang yang dijagokannya. Nah, dari situ kita lihat konstelasi politik itu akan diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena ingat ya, dalam politik itu tidak ada satu keputusan pun yang tidak direncanakan sebelumnya. Itu dia pengantar dari saya. Semua sudah direncanakan. Semua sudah direncanakan. Kita sampai ke akhir ya, Gina. Oke, baik. Karena kan juga kalau kita lihat ya, kita juga akan melakukan pilkada ya tanggal 27 November nanti. Tapi menurut Abang sendiri, apa sih tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan transisi kekuasaan tadi ya bisa berjalan dengan baik di Sumatera Utara? Nah, sebenarnya begini, kalau transisi kekuasaan itu kan sudah pasti di tanggal 20 Oktober ya, sesuai dengan jadwal rundown-nya oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, tentunya yang demisioner yang akan melepaskan jabatan itu kan punya tantangan sendiri. Punya tantangan sendiri, apakah dia bisa, kita katakanlah dalam tanda petik dalam hal ini adalah memenangkan jagoan sebelumnya, melihat dinamika kekuasaan itu tidak sepenuhnya lagi berada pada tangan si pemegang kekuasaan. Kenapa? Karena telah terjadi transisi peralihan kekuasaan. Walaupun seyogyanya kita melihat fenomena-fenomenanya bahwasanya transisi kekuasaan itu beralih, ya kita katakanlah tidak pun pada Jokowi, itu kan beralih kepada anaknya, kita katakanlah dalam ini adalah Gibran. Gibran itu adalah wakil presiden. Nah, bagaimana? Apakah Gibran itu bisa mencengkram berpolitik sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat sekarang ini? Kan sekarang kan orang pesimisnya begini. Oke, kita bisa fair,
ketika Pilkada Sumatera Utara itu head to head antara Pak Edi dengan Pak Bobi misalnya kan. Kenapa? Karena itu akan fair karena di tanggal 27 November itu Presiden Jokowi itu tidak lagi menjabat. Tapi ingat, walaupun dia tidak menjabat, di samping anaknya menjadi wakil presiden yang merupakan ipar dari Pak Bobi, itu kan merupakan tantangan tersendiri bagi calon yang lainnya, atau dalam hal ini adalah calon petahana. Dan ditambah lagi serunya dinamika politik pemilihan gubernur Sumatera Utara saat sekarang ini, itu kan merupakan aliran arus dari pemilihan presiden di tingkat nasional. Bagaimana PDI Perjuangan berseteru pada waktu itu, yang mana PDI mendukung Pak Edi, saat sekarang ini partai-partai koalisi itu mendukung Pak Bobi. Itu kan menjadi tantangan dan dinamika tersendiri dan menambah seru politik pilkada di Provinsi Sumatera Utara. Ya. Menarik sekali, Gina. Dan pemirsa, kalau kita mendalami terkait tentang jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Gibran ini, banyak hal-hal yang menjadi fokus utama pada bidang-bidang strategis terhadap ekonomi dan juga hukum, begitu ya, Gina? Benar sekali. Mungkin saya kembali ke Bang Gunawan ya. Menurut Abang sendiri, dengan adanya kebijakan baru lah dari presiden terpilih nantinya gitu ya. Apa harapan menurut Abang ya, apa harapan Abang terhadap kebijakan ekonomi yang bisa memberikan dampak positif bagi Sumatera Utara, khususnya kita berbicara tentang pelaku usaha ekonomi dan kecil dan menengah? Gini, kalau kita melihat dari beberapa indikator makroekonomi itu kan sebenarnya kita masih punya catatan-catatan minor ya, yang saya pikir itu perlu perlu diselesaikan gitu ya. Tetapi memang kalau kita melihatnya ke depan, sebenarnya yang bisa menjadi tulang punggung perekonomian itu apa? UMKM itu masih harusnya bisa menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Selain karena berorientasi pada domestik ya, karena baik dari sisi pengolahan bahan bakunya atau mungkin dari sisi konsumennya juga domestik, ini sangat stabil kalau seandainya nanti ada gejolak di negara lain. Itu kalau kita bicara dalam konteks mikro. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih besar, kalau saya sih berharap seperti ini. Pada saat Pak Prabowo itu duduk gitu kan ya, yang pertama yang dia harus lakukan adalah membuat ya iklim investasi itu nyaman gitu. Caranya gimana? Pertama, coba rangkul deh oposisi yang selama ini berada di pihak yang berseberangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya investor tuh juga melihat menteri-menteri yang duduk nanti itu sebenarnya pro pertumbuhan atau mungkin justru orang-orang yang bergerak moderat pada saat mereka mengeksekusi kebijakan terkait dengan pertumbuhannya ekonomi. Kalau seandainya nanti masuk orang-orang yang pro pertumbuhan, punya jaringan luas yang ada di luar negeri gitu kan, yang bisa mendatangkan para investor, ditambah lagi iklim politiknya itu juga stabil, nah itu bagus. Jadi artinya jangan benar nih, sini udah benar nih kalau seandainya diundang Bapak ya untuk hadir di sini untuk kita diskusi masalah ekonomi. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya investor itu juga melihat kondisi politik, sosial, ekonominya gitu loh. Jadi yang paling utama itu justru politiknya. Kalau seandainya kondisi politiknya itu masih gaduh, masih panas di DPR itu, ya wallahu alam, investor pun juga kan nggak mau pikir-pikir banyak lah untuk investasi kemari gitu loh. Jadi memang yang paling penting itu yang pertama ya, karena yang pada saat setelah dilantik dia membangun kabinet. Nah, kabinetnya serta orang-orang dalamnya bisa merangkul semua pihak yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air. Terus ada sinergi nih antar partai ya kan, nggak ada lagi kubu-kubu besar yang berseberangan. Nah, terus kalau bisa ya nantinya didiskusikan terlebih dahulu deh dengan para pengusaha. Kira-kira mereka tuh maunya yang kayak gimana? Apakah menterinya itu harus diwakili oleh para pengusaha atau orang-orang tertentu, atau mungkin pada dasarnya investor itu juga melihatnya lebih banyak ke sisi bagaimana sih nanti pemerintahan ini dikelola di masa yang akan datang. Nah ini penting nantinya, ini penting sekali. Jadi kalau misalkan politiknya stabil, mudah-mudahan ekonominya juga akan ikut nantinya. Oke, lantas sejauh ini bagaimana kalau upaya-upaya konkret dari kepala-kepala daerah, khususnya ini dari PJ Gubernur Sumatera Utara, untuk menyikapi hadirnya pelantikan dari Prabowo Gibran ini untuk bisa nantinya memberikan sinergitas yang positif terhadap situasi yang akan terjadi di wilayah Sumatera Utara dalam 27 November 2024 pada Pilkada serentak. Kita akan hadirkan usai yang satu ini, pemirsa.
Ya, pemirsa, transisi kepemerintahan Presiden Jokowi kepada transisi pemerintahan Pak Prabowo tentunya akan memberikan cukup andil terhadap segala sesuatu, khususnya pada Pilkada serentak 2024 nanti. Lantas, apakah hal dari transisi ini akan membawakan pengaruh baik terhadap masyarakat untuk tidak apatis maupun dia itu pesimis terhadap untuk pemilihan Pilkada serentak 2024? Saya mengarah langsung kepada Bang Dhani Sintar ini. Kalau kita melihat bahwa Pilkada serentak ini otomatis kita melihat juga secara globalnya adalah dari pusat ini. Apakah masyarakat Sumatera Utara meskipun sudah jadi transisi dari pemerintahan sebelum menjadi transisi pemerintahan Pak Prabowo ini akan menarik lagi daya pesimis masyarakat kita ini? Sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang optimis atau pesimisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita kan harus menyebarkan yang namanya optimisme seluas-luasnya. Kan tidak mungkin kita harus pesimis, karena apa? Ketika kita pesimis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita nggak perlu bernegara lagi, kan begitu. Nah, artinya apa? Nah, optimisme itu harus tetap kita tebarkan, dan saya yakin ya hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu tidak ada alasan bagi pemerintah yang masa yang akan datang untuk tidak meneruskan. Ya. Nah, sebaik-baiknya suatu pemerintahan itu ada dia meneruskan program-program kerja yang sudah baik, tentu memperbaiki dan memperbarui apa-apa yang belum baik sebelumnya. Nah, saya melihat dan mempunyai harapan besar sebenarnya kepada Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kelemahan bagi yang telah dilakukan atau yang belum sempat terjamah oleh pemerintahan sebelumnya. Seperti halnya? Seperti halnya misalnya di segmen-segmen yang lalu saya melihat begini, apa yang paling penting yang belum terjamah, dan itu kita rasakan, saya selaku pendidik Bang Azril ya, di periode pertama Presiden Jokowi dan periode kedua, dia selalu menggaungkan yang namanya revolusi mental. Sampai hari ini revolusi mental itu belum tersentuh sama sekali. Bahkan yang ada saya lihat sebagai kaum pendidik di kampus itu, mental-mental anak muda sekarang, mental-mental pelajar sekarang itu demikian ambruknya. Beda dengan zaman kita dulu, menghubungi guru, menghubungi dosen itu, wah, macam menghubungi malaikat gitu ya kira-kira. Tapi anak sekarang itu enggak. Itu pakai cara mereka sendiri. Memang ya itu terlepas. Tapi artinya apa? Di situ kita gagal untuk merevolusi mental. Bagaimana tampuk kekuasaan pada pemerintah selanjutnya berada di tangan anak-anak muda. Artinya apa? Itu salah satu contoh kampanye Jokowi yang didengung-dengungkan 2 masa kepemimpinan dia itu belum terjamah sama sekali. Nah, itu salah satu contoh, dan masih banyak contoh-contoh lainnya bagaimana misalnya penegakan hukum yang saya pikir belum berkembang secara signifikan, apalagi yang kita sayangkan di last minute pemerintahan Jokowi itu hukum itu dijadikan sebagai sarana. Kita lihat bagaimana putusan MK yang lalu. Nah, itu kan itu sudah menjadi konsumsi publik. Artinya apa? Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto sepertinya dan seharusnya dan seyogyanya tidak perlu melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena itu tidak sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kaitan ini dengan politik pilkada ini, ya saya pikir dalam konteks yang positif, ya presiden itu seyogyanya dia harus cawe-cawe. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, nggak mungkin dong antara presiden dengan gubernur saling silang. Kenapa? Walaupun ingat ya Bang Azril, suksesi berkembangnya, majunya sebuah negara itu tidak hanya terletak pada pemerintah pusat. Ya. Itu merupakan 70% tanggung jawab pada pemerintah daerah. Kenapa? Karena yang menjadi pionir di depan itu adalah kepala daerah, pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, sekarang kan perspektifnya orang sering keliru begini. Perekonomian satu daerah itu, misalnya masyarakat di satu daerah itu tingkat kemiskinannya sangat tinggi misalnya. Nah, kalau bagi saya sebagai pengamat hukum, pengamat politik, apalagi konsentrasi saya di hukum pemerintahan daerah, orang yang paling bertanggung jawab atas tingkat kemiskinan dari satu daerah itu bukan yang pertama, itu bukan presiden, tapi siapa? Tapi kepala daerahnya. Artinya apa? Jangan main-main dengan pemilihan kepala daerah ini, apalagi bagi masyarakat Sumatera Utara ya, tetaplah tebarkan optimisme supaya apa? Supaya memang terjaring pemimpin atau kepala daerah yang sesuai dengan nawacita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau tidak main-main tidak akan melanjutkan dinasti politik, Bang. Ya seharusnya ya, itu saya bilang itulah kelemahan-kelemahan yang periode yang lalu, bagaimana dia cawe-cawe, dia kangkangi putusan dia. Itu kan sangat terasa sekali, dan itu menjadi perdebatan yang tidak habis. Dia cawe-cawe, dia ini ya. Kalau cawe-cawe dalam arti yang positif, monggo silakan. Kenapa? Ya kalau kita punya family, memang dia memiliki kualitas, integritas, dan kapabilitas, monggo silakan. Tapi kalau calon atau saudara kita yang memang tidak mumpuni untuk itu, saya pikir bukan saja secara hukum, secara moral pun itu tidak boleh. Ingat ya Bang Azril, saya mau menyampaikan pesan begini, kalau dalam hukum orang dikatakan bersalah ketika dia melanggar sesuatu yang tidak boleh.
tapi dalam etika dan moral dia dianggap salah ketika dia memikirkan sesuatu yang tidak boleh. Oke, itu dia, menarik sekali. Ternyata boleh cewek-cewekan tapi hal yang positif. Tapi kalau partisipasi terhadap cewek-cewek untuk meluruskan lenggangnya kekuasaan juga boleh? Nggak boleh. Itu tidak boleh juga. Oke, tapi kalau dari segi hukum sendiri ya, menurut Abang bagaimana perkembangan hukum di Sumatera Utara ya dapat memperkuat tata kelola pemerintah dalam era yang baru nanti? Nah, sebenarnya begini, kalau kita bicara in case ya Sumatera Utara terkait dengan tata kelola hukumnya untuk perkembangan ke depan, sekarang begini, sejauh apa sih pemerintah pusat bisa terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan pemerintahan daerah? Sementara kita sudah ada undang-undang tersendiri, undang-undang pemerintahan daerah. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah? Artinya disitulah yang namanya otonomi daerah itu. Otonomi daerah itu kan pemerintah pusat melimpahkan kekuasaannya untuk dilaksanakan oleh daerah. Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kalau presidennya pun bagus, kepala daerahnya tidak, maka tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah itu tidak bisa terdongkrak juga. Itu dia, Mbak. Jadi memang seperti yang Bang Dhani sampaikan, memang 70% tergantung kepala daerah ya. Kepala daerahnya. Kepala daerahnya. Nah, oh ini ada satu catatan sebenarnya yang tidak pernah dilakukan, dan saya ya sepanjang saya mengajar di Fakultas Hukum, saya katakan khususnya hukum pemerintahan daerah. Selama ini kan yang tergaung sama kita itu kan bagaimana satu daerah itu ketika dia merasa mampu, dia boleh memekarkan dengan alasan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi saya belum menemukan bagaimana ketika daerah otonom itu gagal dalam melaksanakan pemerintahan daerahnya. Sebenarnya dia harus dilebur ke pemerintah awalnya. Tapi kan sekarang belum pernah kita temukan. Manakala ada satu daerah yang gagal menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, seyogyanya daerah tersebut harus dilebur ke daerah asalnya. Supaya apa? Supaya masyarakatnya tidak jadi korban. Kalau elit itu tidak pernah korban, Mbak. Yang korban itu tetap masyarakat. Dia mengatakan. Oke. Tapi kalau dilihat sekarang ini bagaimana untuk hukum dan politik di Sumatera Utara sendiri? Apakah 5 tahun belakangan inilah menurut Abang sendiri apakah cukup baik? Jadi sebenarnya begini, Mbak. Di satu sisi ada hukum, di satu sisi ada politik. Ada politik ya. Nah, sebenarnya ya antara dinamika hukum dan politik saat sekarang ini sudah sangat jauh lari dari fitrahnya. Kenapa? Seyogyanya kalau kita maknai dalam teori-teori hukum, teori-teori politik, antara politik dan hukum itu bagaikan dua sisi mata uang yang terdapat dalam sebuah koin. Dia tidak bisa dipisahkan antara satu yang sama yang lain. Hukum tanpa kekuasaan itu angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum itu adalah kezaliman. Kan begitu. Tapi pada prinsipnya, apakah hukum itu harus lebih tinggi daripada politik? Tidak, dia harus setara. Tapi pada prakteknya, politik itu diinterpretasikan berbeda. Berbicara politik, mereka berbicara tentang mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Ketika itu mendominasi, sampai kapanpun hukum dalam satu negara atau satu daerah itu tidak akan bisa ditegakkan. Nah, kalau di Sumatera Utara kita lihat saat sekarang ini, ambil saja tabulasinya. Apakah hukum sudah berjalan dengan baik? Kan gitu. Kita, Mbak, tidak perlu sulit untuk menilai sosok seorang pemimpin. Saya mengutip pendapatnya R. Warren ya, mantan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dia katakan begini, untuk melihat suatu negara tidak perlu sibuk melakukan survei. Lihat bagaimana proses pemilihan pemimpinnya. Dan bagaimana penegakan hukum dalam negara tersebut. Agak deg-degan sedikit. Agak deg-degan. Ya, tapi kita ke Bang Undang-Undang ya, Bang Dhani ya. Tadi kita udah bahas tentang sektor-sektor ekonomi gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai lah dari Sumatera Utara sendiri yang memang harus ditumbuhkan kembali gitu ya. Menurut Abang yang mana, Bang? Dari sektor mana? Kalau infrastruktur gimana, Bang? Oke, gini ya. Kalau yang pertama itu yang PR besar Sumatera Utara itu memang industri karetnya itu. Karet ya, karet. Paling terpuruk gitu ya. Nah, terus kita kemarin juga dari hasil evaluasi kita, observasi survei di lapangan itu, ternyata ada juga loh perusahaan-perusahaan lain yang berorientasi ekspor ke negara lain itu juga mengalami keterpurukan. Jadi mengalami kondisi ekonomi itu yang tidak jauh berbeda dengan masalah yang terjadi di luar. Nah, itu juga banyak ya, baik dia perusahaan produsen elektronik, sarung tangan gitu kan ya. Terus pokoknya yang masih berorientasi dengan ekspornya. Nah, yang selanjutnya kalau kita bicara infrastruktur, nah ini pentingnya gini nih,
kalau kita mengandalkan APBN gitu kan, APBN itu kan ya udah ditetapkan nih dari Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat ditransfer ke daerah gitu kan ya. Itu kalau dijadikan modal untuk pembangunan Sumatera Utara ya masih kurang lah kalau saya bilang begitu. Tapi saya setuju bahwasanya dengan Bang Dhani tadi bahwasanya apa? Kalau seandainya keberhasilan ekonomi itu lebih bergantung kepada pemerintah daerahnya memang daripada pemerintah pusat. Kenapa? Pusat tuh udah pakem loh. Ini APBN gitu. Nah kamu kelola deh untuk daerahnya itu seperti apa. Yang jadi persoalan saat ini, yang saya khawatirkan tuh ke depan ya gitu ya. Nanti pemerintah kabupaten kota dan gubernurnya itu nggak memahamin skala prioritas pembangunan di Sumatera Utara itu apa. Jadi sektor-sektor mana yang harus ditumbuhkan, prioritas pembangunannya itu untuk mengentaskan kemiskinan itu seperti apa. Nah ini yang perlu kalau saya bilang sih perlu pendampingan lah pemerintah, yang perlu dikritisi terus deh yang kayak begituan ya kan ya. Nah yang kedua, sinergi antara pusat sama daerah itu memang harus bagus. Sebagai contoh, ini ada satu kepala daerah yang existing nih, yang masih incumbent nih sampai hari ini nih, walaupun memang udah mau mengaju untuk pemilihan pilkada selanjutnya. Katakan Bobi Nasution gitu Bang. Ya, kita bicara Mas Bobi lah ya. Nah, gitu ya. Punya koneksi yang kuat dengan pusat sehingga pembangunan yang ada di Kota Medan itu tidak hanya mengandalkan APBD. Oke. Nah, dia bisa mengandalkan Kementerian PUPR yang paling banyak di sini. Kan gitu. Kan ada banyak nih pembangunan yang saat ini memang masih memicu kemacetan gitu. Tapi itu ada anggaran yang besar yang dialokasikan untuk pembangunan itu. Jadi apa? Jadi memang kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwasanya kita butuh pemerintah daerah yang bisa berkomunikasi langsung dengan yang pusat, gitu kan ya. Nah, dalam konteks seperti itu, ya kita sebenarnya sih bukan hanya itu ya, kita pada kesimpulannya itu memikirkan apakah nantinya pemerintah kita itu punya inovasi, punya kreativitas untuk membangun Sumatera Utara itu tadi di tengah pelambatan ekonomi yang terjadi belakangan ini. Kalau industri sawit oke lah, masih tumbuh, masih oke gitu kan ya, walaupun memang terlihat stagnan begitu ya. Tapi jangan salah, nanti kalau seandainya Cina atau India atau Pakistan yang mengalami perlambatan ekonomi atau mungkin gejolak perang memicu terjadinya perlambatan ekonomi, ini juga bisa terkontraksi di dalam. Jadi lagi-lagi APBD yang dialokasikan pemerintah daerah itu hanya ngepas aja. Kalau untuk dorong pertumbuhan ekonomi di 3%, 4% oke lah. Tapi yang kita butuhkan tuh 6-7%. Caranya gimana? Kita pilih calon pemilih kita memilih nantinya pemimpin yang bisa berinovasi, yang punya kreativitas untuk membangun ekonomi Sumut itu bukan hanya mengandalkan dari anggaran yang tersedia itu tadi. Tapi memang ada sumber-sumber lain yang harus dinaikkan. Tapi harus ada pendekatan yang lebih untuk bisa berkontribusi dalam hal komunikasi ke atas, begitu Bang Glenn? Salah satunya itu memang itu penting. Kita nggak bisa menutup kemungkinan gitu. Lagi-lagi politik kan di situ kan. Kita mendukung infrastruktur berkelanjutan, mungkin seperti itu kali ya, supaya makin berkembang. Benar. Sebelum ke Gina, sepertinya ini menjadi interpretasi kita bahwa seorang kepala daerah yang akan bisa menciptakan ekonomi baik dalam hal infrastrukturnya adalah mereka yang bisa berkontribusi dalam hal komunikasi ke atas. Berarti untuk yang petahana sejauh ini tidak memiliki kontribusi dalam hal komunikasi yang baik, begitu Bang? Gini. Tahan kembali Bang. Kita akan diskusi yang pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Markompur. Ya, pemirsa, interpretasi dari ekonomi Sumatera Utara terkait tentang menjelang pelantikan presiden ini banyak hal yang harus untuk diperhatikan dan menjadi konsumsi publik terhadap suksesi akan kepala daerah yang siogianya ini keberpihakannya terhadap masyarakat, meski nanti 27 November 2024 menjadi determinasi siapakah yang layak untuk menjadi kepala daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya tadi kita berbicara terkait tentang kepala daerah yang bisa memberikan kontribusi baik terhadap daerahnya adalah mereka yang memiliki koneksi maupun komunikasi yang baik terhadap pusat ini. Lantas sejauh ini Bang, layaknya petahana sebelumnya, apakah ini memiliki kontribusi yang positif terhadap komunikasi ke atas? Nah gini ya, jadi daripada saya nanti nih Bang Siur mulai kecenderung kemana gitu kan ya, saya coba, ini saya masih netral loh hampir ini gitu kan ya. Secara umum aja ya Bang? Ya, secara umum aja tuh gini, ada Pak Jokowi, ada anaknya di Medan. Nah itu aja, jadi kalau komunikasi saya pikir sih, saya nggak tahu komunikasinya seperti apa, tapi yang pasti relasinya ada. Nah gitu kan, yang untuk komunikasi saya nggak tahu dibangun seperti apa. Nah itulah salah satu contoh ya gimana kalau politik itu dibangun dengan kemampuan yang luar biasa dalam bernegosiasi gitu kan ya. Saya yakin pembangunan di suatu wilayah itu tidak hanya akan mentok
pada APBD, hanya mentok pada PAD gitu kan ya. Tapi walaupun demikian ya kita akan tetap dorong bagaimana pemerintah daerah itu bisa mendongkrak PAD-nya, pendapatan asli daerahnya gitu kan ya. Ngomongin proyek apa sih yang memang kalau kita lihat bisa berkembang gitu ya di mata nasional ataupun internasional menurut Abang sendiri? Nah gini, jadi kan kalau kita bicara proyek sebenarnya kan kemarin itu kan pada tahun 2020 sampai 2024 itu kan banyak proyek pun yang udah dilangsungkan gitu kan, pembangunan venue gitu. Coba dimanfaatin, dioptimalkan ya, bisa menghasilkan uang itu seperti apa. Kita bicara ekonomi nih. Selanjutnya ke depan itu kalau kita masuk ke tahun 2025 ya, masuk ke pemerintahan presiden yang baru gitu kan ya. Ini kita juga harus mikir sebenarnya yang jadi masalah utama di Indonesia maupun Sumatera Utara ini adalah pelemahan daya beli. Daya beli ini gimana cara ngentaskannya, gitu kan ya. Kalau seandainya lobby-lobby dia ke atas bagaimana cara mendapatkan anggaran yang besar untuk pembangunan proyek di sini, itu salah satunya memang. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mendatangkan investor. Investor itu berarti kan di luar pemerintahan kan. Nah, kita datangkan investor dari luar atau mungkin investor yang lain dari swasta itu untuk berinvestasi di Sumatera Utara. Apa yang bisa kita janjikan ke depannya? Oleh karena itu kan jadi pertanyaan kan. Nah, apa yang bisa kita berikan sama investor di sini? Nah, kalau kita bicara Sumatera Utara lagi-lagi kan nanti sektor-sektor yang paling banyak digemari oleh mereka adalah ya pembangunan industri kelapa sawit dari hulu sampai ke hilirnya. Salah satu yang paling memungkinkan, yang paling besar itu peluangnya saat ini adalah pembangunan perusahaan refinery untuk menghasilkan biodiesel dari sawit. Nah, yang begitu-begitu kan. Nah, itu juga penting. Jadi kita berharap seperti ini loh. Kalau seandainya nanti ada anggaran dari APBN, APBD gitu kan ya, udah masuk di pos-pos daerah, sebaiknya anggaran itu bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, sementara untuk pembangunan yang lain bisa dihadirkan oleh investor, bisa dari swasta atau mungkin dari yang asing gitu. Kalau saya sih berharapnya seperti itu. Tetapi jangan lupa, kalau semuanya itu ya, investor itu diyakinkan bukan hanya janji-janji keuntungan secara keuangan atau profit, kita bicara profit di situ. Tetapi dia juga butuh kepastian hukum gitu kan ya. Ada kestabilan politik, itu penting. Yang paling penting itu di situ justru. Jadi kalau misalkan ada sebuah pemerintahan gitu kan dari pusat ke daerah, politiknya nggak stabil gitu kan ya, terus dia menjanjikan bahwasanya ada profit, keuntungan kalau membangun sebuah industri di suatu daerah, orang akan berpikir dua kali. Jangan-jangan nanti kalau seandainya saya udah terjun, udah berinvestasi ke tempat tersebut, tapi politik ini nggak stabil, sama aja, ke depan nggak ada kepastian dong. Nah, lagi-lagi kan, ini bisa mendorong kemungkinan kemunduran lagi. Investornya tidak jadi berinvestasi, investornya ya katakan mengalihkan ke investasi tempat yang lain gitu loh. Oke, dan kita coba lagi pemirsa untuk mempertanyakan informasi kita terkait tentang sumut menjelang pelantikan presiden ini, bahwa Pak Jokowi ini banyak hal meninggalkan legacy yang mungkin saja memiliki kepentingan ataupun keberpihakannya terhadap masyarakat. Bang Dani sendiri melihat bahwa terkait tentang kontestasi pilkada serentak tahun 2024 ini lagi, legacy apa saja nanti yang memungkinkan pemenangan satu calon yang akan diberikan oleh Pak Jokowi? Sebenarnya begini, kita sudah melihat sebenarnya dari hulu ya, sampai kepada hilirnya. Hilirisasinya nanti kan di 27 November 2024. Bagaimana kerja keras legacy selama ini terwujud atau tidak. Nah, sebenarnya ya kalau ini Bang Asri pinter juga nih Pak, pinter dia. Nah, dari hulu ke hilir bagaimana. Sebenarnya kalau untuk politik pilkada Sumatera Utara, saya melihat masih dalam tahap yang wajar. Kenapa? Tidak dalam pencalonan calon-calon tertentu di antara kedua calon ini tidak ada yang melanggar norma maupun moralistik. Tidak ada. Beda halnya ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi misalnya merubah peraturan untuk menggolkan cara-cara orang-orang tertentu. Di dalam politik pilkada Sumatera Utara itu tidak ada. Nah, bagaimana sekiranya memang salah satu calon itu mendapat dukungan sekian banyak partai, itu kan tergantung daripada komunikasi politik. Komunikasi politik. Artinya apa? Saya sepakat juga kata Bang Gunawan tadi ya, karena begini, kepala daerah terpilih itu harus memiliki beberapa kriteria. Setuju. Yang pertama dia memiliki, yang paling penting itu dia memiliki jiwa anti korupsi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memiliki komunikasi yang baik kepada eksternal maupun kepada internal, ke bawah maupun ke atas. Itu internalnya. Eksternal itu tadi bagaimana dia mendatangkan investor. Kenapa? Karena pembangunan satu daerah itu, karena begini Bang Asril ya, dana-dana pusat itu kan banyak yang bisa dikelola ketika kepala daerah itu mampu membangun komunikasi yang kuat kepada pemerintah pusat. Kalau yang umum-umum saja itu kan memang sudah tersalurkan, komunikasi baik atau tidak, dana alokasi umum itu pasti tersalurkan, transfer langsung dari pusat ke daerah. Tapi bagaimana dengan dana alokasi khusus? Nah, itu kan harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah,
Artinya apa? Sentimisme. Nah, itu dia. Sentimisme partai-partai politik penguasa, misalnya sekiranya ada kepala daerah dari partai-partai minoritas atau partai-partai non penguasa, itu kan komunikasinya kan sedikit sulit. Nah, artinya apa? Wajar saja, ini saya menyampaikan dalam konteks yang positif, wajar saja pertama dia membangun komunikasi yang baik, yang kedua, begitulah cara penguasa itu membangun kesenyawaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau dia berpikir positif, dia kan berbicara dalam konteks NKRI, bukan hanya dalam konteks-konteks yang negatif, dengan cara apapun kepala daerah itu harus menang. Tidak dalam konteks yang demikian. Tapi sekiranya misalnya Pak Jokowi di masa-masa akhir jabatannya meninggalkan beberapa legacy, kita lihat dalam perspektif yang positif, kalau itu sepanjang bisa dimaklumi dalam tataran hukum dan moral, itu oke-oke saja. Tapi kalau di luar dari itu, saya pikir legasinya itu tidak perlu dan mudah-mudahan tidak akan terwujud. Oh, meninggalkan legacy cewek-cewek yang baik tidak juga? Nggak ada masalah. Kalau baik, sepanjang baik ya. Kalau tidak baik, wah kita kan bisa. Itu kan sudah menjadi menjadi konsumsi publik dan menjadi rahasia umum yang tidak perlu disembunyikan lagi. Oke, menarik sekali Gina. Takut. Kita coba ke Bang Gunawan. Bang Gunawan, ya. Oke, berbicara terkait tentang legasi kembali, bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini melegasikan kepada Presiden terpilih nantinya sekitar 8.000 triliun utangnya gitu. Atau seperti apa pula ini Bang? Atau penting lagi untuk menambahkan utang-utang negara lagi? Oke. Gini. Kalau misalkan kita bicara konteks hutang ya, hutang itu kalau misalkan hutang itu dibangun dengan cara menambah posisi hutang dalam negeri, artinya investor yang ada di tanah air membeli surat hutang ke negara gitu kan ya, itu sebenarnya sih masih dalam kategori aman. Yang jadi masalah itu adalah jika hutang keluar negerinya yang makin banyak. Nah itu dia, hutang keluar negeri ini itu sangat rentan, mulai dari bisa memicu fluktuasi mata uang rupiah yang bisa melemah, itu kalau misalkan melemah itu bisa memicu krisis ekonomi gitu loh, seperti tahun 97-98 gitu kan ya. Nah, kalau seandainya melihat dengan program kerja yang dilakukan oleh Pak Prabowo tuh kalau saya lihat ya dari beberapa media ya, beberapa media sumbernya itu justru dia masih berani untuk menambah rasio hutangnya dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan ya. Dengarnya begitu. Nah, ya kan? Jadi apa? Jadi sebenarnya ini ke depan kita masih akan berhutang lagi. Jadi begitu nih. Kalau hutangnya itu bertambah gitu kan ya. Ya nanti kita akan lihat apakah hutangnya itu banyak dominasi dari hutang asing atau justru hutangnya itu lebih banyak didominasi oleh pembentukan surat utang dalam denominasi mata uang rupiah. Jadi nanti kita akan lihat itu seperti apa, obligasinya itu nanti kayak gimana tuh kita lihat dulu. Nah, penambahan hutang ini baik nggak? Sebenarnya kalau bisa dikelola untuk hal yang produktif ini baik gitu loh. Tetapi nanti kalau misalkan ini dikelola untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, tidak memberikan multiplier effect kepada pertumbuhan ekonomi yang lainnya, ini bisa jadi masalah. Nah, apapun ceritanya, kalau orang berkesimpulan bahwasanya kalau hutang banyak berarti kamu menumpuk masalah. Kita nggak menolak ya premis seperti itu gitu ya. Tetapi ya kita akan lihat dulu apakah hutang ini akan jadi masalah. Balik lagi, selama kondisi politiknya ini dalam situasi yang stabil gitu kan ya, mau hutang kayak gimana pun, kalau nggak di atas nggak ribut, di bawah juga nggak ada masalah ini sebenarnya. Nggak akan ribut, karena tetapi di transisi Pak Prabowo ini kan banyak pos-pos menteri yang bertambah pula. Betul. Jadi Ya, oke, kita mungkin langsung ke statement ya. Ini udah nggak terasa pemirsa sudah di penghujung acara. Mungkin dari Bang Gunawan dulu ya. Kemudian menjelang pelantikan presiden, mungkin harapan ke depan untuk Indonesia ataupun Sumatera Utara sendiri setelah nanti presiden ataupun para pemimpin daerah kita dilantik. Singkat dan padat, Bang. Saya juga pengennya tuh nanti pemerintah pusat maupun daerah ya bersinergi kuat gitu kan ya. Pemerintah daerahnya itu punya skala prioritas pembangunan yang jelas, ya punya skala prioritas bagaimana cara mengatasi kemiskinan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, terus kita berharap nanti pengendalian inflasinya juga bagus, itu yang paling penting juga. Nah, selanjutnya kita juga berharap nih nanti yang sebelum tanggal 27 November ya, masyarakat di Sumatera Utara bisa menentukan hak pilihnya, terus kita berharap pilkada ini berjalan aman dan lancar. Itu aja dulu. Amin. Itu yang penting itu. Bang. Kalau saya ringkas saja begini. Dalam politik pilkada, pasca transisi pemerintahan Jokowi, kita harus tetap menyebarkan optimisme. Itu wajib. Dalam berbangsa dan bernegara itu optimisme itu harus ada. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi
yang menjadi catatan positif itu tetap dilanjutkan, yang menjadi catatan negatif itu harus ditinggalkan. Negatif dalam konteks artinya ada PR-PR yang belum terselesaikan, yang belum mumpuni, itu harus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Saya pikir itu, Bang. Oke, baik, sangat menarik sekali untuk perbincangan Markobuok edisi Selasa 15 Oktober 2024 dalam tema Sumut menjelang pelantikan Presiden. Siogianya ini akan pelantikan Presiden 20 Oktober. Semoga kira memberikan kondusivitas yang tinggi terhadap terciptanya Pilkada serentak 2024 di berbagai daerah yang melaksanakannya, hingga memasyarakatkan daerah ini dalam Pilkada 2024 adalah masyarakat yang edukatif akan Pilkada serentak nantinya. Amin. Kalau begitu terima kasih Bang Dani, terima kasih Bang Gunawan sudah hadir di TVRI. Dan tentunya terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan kita di TVRI Sumatera Utara dalam program Markombur. Tetap terus saksikan Markombur setiap Senin sampai dengan Kamis pukul 3 sore. Kalau begitu saya Gina Febriana pamit undur diri, dan rekan saya Muhammad Azril Nasution, dan pemirsa terimalah persembahan lagu yang sangat menarik untuk menjadi penutup perjumpaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.